Informasi terakhir, draft perubahan PP 40 sudah di meja Bapak. Masyarakat pertanian di Aceh, petani di Aceh tidak terlindungi dengan asuransi karena kami di sana tidak boleh ada asuransi konvensional, harus syariah. 3 bulan yang lalu setelah saya sampaikan di ruang ini dan informasi terakhir kemarin, informasi terakhir sudah di meja Bapak. Bapak bantu agar masyarakat atau petani di Aceh terlindungi dengan asuransi syariah. Ini mohon Pak Menteri, saya ingin mendengar kenapa ada klaiman swasembada pangan dapat penghargaan internasional kemudian impor beras. Ini paradoks sekali. Dan di ruang ini dan Pak Menteri, kami selalu membangga-banggakan bahwa penyuluh itu ujung tombak petani, ujung tombak pangan kita di lapangan. Tapi sangat miris di saat mereka tidak sejahtera, kita tidak mungkin bisa berharap banyak dari para petani yang tidak sejahtera. Kami dari fraksi Partai Gerindra berharap ada perhatian lebih kepada para penyuluh di lapangan. Hanya dengan harga gabah sekian, kita tampung masyarakat sekian, itu bagus negara hadir untuk mengintervensi itu. Tapi pertanyaannya, di saat di lapangan nggak ada realisasi, apa langkah-langkah yang Kementerian Pertanian melakukan langkah-langkah konkret agar apa yang kita tetapkan, yang kita berikan acuan ini dapat terrealisasi di lapangan. Bukan hanya sekedar retorika di media, retorika di ruangan ini, bahwa kita akan jamin harga sekian, tapi faktanya di lapangan masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertama, Pak Teh Halid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan dan anggota Komisi 4 serta Pak Menteri Pertanian beserta seluruh dirjen dan jajaran. Kemudian yang terhormat Pak Dirut Bulog, PIHC, Direktur Utama ID Food beserta seluruh jajaran. Izinkan pada kesempatan ini saya mewakili fraksi Partai Gerindra. Pertama, kami dari fraksi Partai Gerindra ingin mendengar penjelasan atas klaiman Menteri Pertanian menyangkut dengan swasembada beras. Yang kemudian setelah klaiman itu terjadi, kita juga mendapat penghargaan internasional. Belum keringnya penghargaan itu, impor beras terjadi. Kalau sebagian tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kalau negara kita bangun di atas retorika, cerita-cerita indah, rakyat Indonesia tidak sejahtera. Negara ini tidak baik dengan cerita-cerita indah dan pencitraan. Kalau fakta di lapangan tidak sesuai. Buktinya, setelah kita sampaikan swasembada pangan, kemudian dapat penghargaan internasional, beberapa hari kemudian impor beras. Ini kan menjadi kita diketahui orang. Ini mohon Pak Menteri, saya ingin mendengar kenapa ada klaiman swasembada pangan dapat penghargaan internasional kemudian impor beras. Ini paradoks sekali. Satu. Yang kedua, kita alhamdulillah pada tahun 2022 ini dari target produksi padi itu sekitar 54,6 juta ton, malah kita bisa mencapai target lebih. Realisasinya lebih. Ini entah klaim, entah fakta. Sehingga kita pada tahun ini, kita bisa dapat 55,44 juta ton. Alhamdulillah meningkat. Tetapi yang aneh, untuk target produksi tahun 2023, itu menurun menjadi 41 juta ton. Sedangkan luas areal malah bertambah dari tahun 2022. 22 luas areal kita 963.000. Tetapi untuk tahun 2023 itu 1 juta lebih. Saya ingin menanyakan, kami fraksi Gerindra ingin menanyakan, kenapa luas 1 juta luas bertambah, produksi menurun? Bang, Pak Halid saya jelaskan. Ini ada disisipkan baru saja. Oh, baru saja. Ya, 54,5 juta ton. Mungkin produksi sebenarnya 41. Mungkin. Tetapi tiba-tiba kok 51 jomplang sama yang 2022. Maka saya pikir biasanya kalau omongan orang itu pertama yang benar. Iya. Kalau yang kedua saya nggak tahu. Silakan lanjutkan. Bermakna begini Pak Ketua, sebenarnya yang kami ingin tanyakan dari fraksi Gerindra, ini kan dengan pengalaman klaim yang tadi, dengan kejadian yang tadi, ini kan kayak kita ngurus negara ini kayak
main-main, kayak nggak serius. Saya tidak menyatakan seperti apa disampaikan Pak Ketua, yang khianat orang dekat. Ya pasti. Jangankan kita Rasulullah juga yang dikhianati orang dekat. Nggak mungkin orang jauh khianati itu. Kemudian juga Pak Menteri, ini mungkin menjadi perhatian, kenapa realisasi anggaran kita malah menurun di tahun 2022. Padahal 2021 itu kita COVID sangat luar biasa. Tetapi tahun 2022 COVID sudah mereda, malah anggaran kita malah menurun realisasinya dari tahun 2021. Ini menjadi perhatian kita dan juga mungkin menjadi evaluasi Pak Menteri kepada kinerja kedirjenan. Kemudian dari kami fraksi Partai Gerindra juga melihat bahwa intensif untuk para penyuluh masih sama seperti tahun sebelumnya. Saya pikir semakin tahun kan kebutuhan hidup itu semakin meningkat. Dan di ruang ini dan Pak Menteri kami selalu membangga-banggakan bahwa penyuluh itu ujung tombak petani, ujung tombak pangan kita di lapangan. Tapi sangat miris di saat mereka tidak sejahtera, kita tidak mungkin bisa berharap banyak dari para petani yang tidak sejahtera. Mereka adalah panah kita, ujung tombak kita. Kalau ujung tombak tumpul, ujung tombak itu lembek, nggak masuk itu barang. Maka ini harus kita keraskan, harus kita sejahterakan mereka, Pak Menteri. Kami dari fraksi Partai Gerindra berharap ada perhatian lebih kepada para penyuluh di lapangan. Kemudian menyangkut terbitnya harga acuan pangan. Saya pikir memang ini harus ada perhatian hadir negara dalam mengintervensi beberapa komoditas pangan pokok. Itu sudah bagus. Tapi sejauh mana ada jaminan atau realisasi MOU dengan off-taker atau dan lain sebagainya sehingga apa yang kita sampaikan itu terrealisasi di lapangan. Itu bagus negara hadir untuk mengintervensi itu. Tapi pertanyaannya, di saat di lapangan nggak ada realisasi, apa langkah-langkah yang Kementerian Pertanian melakukan langkah-langkah konkret agar apa yang kita tetapkan, yang kita berikan acuan ini dapat terrealisasi di lapangan. Bukan hanya sekedar retorika di media, retorika di ruangan ini, bahwa kita akan jamin harga sekian, tapi faktanya di lapangan masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian menyangkut dengan rekomendasi panja hortikultura. Kami fraksi Partai Gerindra sangat mendukung terhadap rekomendasi panja hortikultura yang mendesak pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk merumuskan konsep pengembangan pembangunan hortikultura yang terintegrasi. Dan juga dalam panja meminta agar lahan perhutani yang tidak dipakai dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan perhutani khususnya di Pulau-Pulau Jawa agar tidak terbengkalai. Kemudian fraksi Partai Gerindra meminta Menteri Pertanian untuk segera mengambil langkah strategis, kolaboratif dan serius untuk mengimplementasi amanat Undang-Undang 41 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa semakin hari lahan semakin mengecil, di mana keseriusan kita dari Kementerian Pertanian untuk mengawal agar lahan kita ini tidak semakin mengecil. Kemudian pada kesempatan ini hasil reses izinkan saya menyampaikan bahwa Pak Dirjen TP sudah paham betul dengan kondisi Aceh, asal sudah masuk mulai bulan November, Oktober itu ber itu sudah pasti hujan, banjir di Aceh. Itu sudah bertahun-tahun. Banjir pada tahun 2021 saya berteriak di sini sehingga Kementerian Pertanian segera turun dan merealisasikan. Tapi banjir kemarin Pak Menteri kebetulan kita tidak ada RDP kemarin di sini sehingga saya tidak sempat berteriak. Karena tidak bersuara di sini sehingga masyarakat tidak terpeduli di sana. Ini saya minta kepada Kementerian Pertanian dalam hal memperhatikan membantu petani bukan hanya karena berteriak anggota, tapi karena tanggung jawab moral, tanggung jawab kedinasan, tugas yang harus kita realisasi. Kemudian menjadi pengalaman kami di Aceh, bantuan yang diberikan itu selalu tidak tepat waktu. Misalnya ini, mohon maaf, menjadi perhatian kita semua, saya tidak tahu di provinsi lain. Hari ini setelah banjir, 1 bulan ke depan itu masyarakat petani sudah mulai turun ke sawah lagi. Setelah mereka membajak, ada harapan bantuan bibit dari benih dari pemerintah, ternyata tidak sampai-sampai. Akhirnya mereka beli sendiri, ngutang sendiri,
setelah dia tabur, kemudian dia tanam, baru sampai benih. Jadi mohon maaf, efektif sebuah bantuan bukan karena jumlah anggaran, bukan karena besar anggaran, bukan karena tepat sasaran semata, tapi tepat waktu. Untuk apa adik kita bantu benih, tapi masyarakat sudah nanam? Ini menjadi perhatian serius bagi kita, agar secuil apapun bantuan negara itu bermanfaat. Kemudian Pak Menteri, informasi terakhir, draft perubahan PP 40 sudah di meja Bapak. Masyarakat pertanian di Aceh, petani di Aceh tidak terlindungi dengan asuransi, karena kami di sana tidak boleh ada asuransi konvensional, harus syariah. 3 bulan yang lalu setelah saya sampaikan di ruang ini, dan informasi terakhir kemarin, informasi terakhir sudah di meja Bapak, Bapak bantu agar masyarakat atau petani di Aceh terlindungi dengan asuransi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak T.A. Halid. Selanjutnya Pak Abdullah Tausikal, silakan.